Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, pada kesempatan pada maghrib ini kita lanjutkan serial ke-90 dari pembahasan Riyadhus Shalihin dan Kitab Manhajus Salikin. Malam 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah bertepatan dengan 14 November 2019. Kita akan membahas dua materi. Yang pertama doa, yaitu dari bab 250, babul amri bil du'a wa fadlihi wa bayan jumali min hadiyati sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk berdoa dan keutamaan berdoa serta penjelasan beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita bahas doa Nabi Daud meminta cinta Allah. Lalu setelah itu kita lanjutkan pembahasan sholat. Setelah kita lihat penjelasan tata cara sholat yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ditambahkan dengan syarahnya atau penjelasannya yang dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah Kitab Manhajus Salikin. Kita kali ini nanti bahas tentang rukun sholat dalam pembahasan Syekh As-Sa'di, mulai dari rukun sholat berupa ucapan. Rukun sholat berupa ucapan. Sekarang kita lihat dulu doa meminta cinta Allah. Hadis 1490. Monggo dibaca. Doa Nabi Daud meminta cinta Allah. Hadis 1490. Wan Abi Dardai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min du'ai Dawud yaqulu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka Allahumma ij'al hubbaka uhabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i wal baridi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara doa Nabi Daud adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba wa yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il bari. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga, dan air yang dingin. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Baik. Dari Abu Darda, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara doa Nabi Daud adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga, dan juga ada lagi kelanjutannya. Akhirnya ada. Dan air yang dingin. Taib. Di sini isi doa ini minta cinta Allah, terus minta supaya mencintai orang, selalu mencintai Allah dari orang-orang beriman. Kemudian minta amal-amal yang dapat
menyampaikan kepada cinta Allah, terus minta juga cinta tersebut jadinya melebihi kecintaan pada diri sendiri, pada keluarga, sampai pada air yang dingin. Coba lihat penilaian hadis. Penilaian hadis, Syekh Salim bin Id al-Hilali menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Asakir. Tirmizi menilai hadis ini hasan gharib, Al-Hakim menilai hadis ini sahih secara sanad. Taib. Dinilai oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hadis ini dhaif. Situ ada perawi yang bermasalah. Namun ada pendapat yang lainnya lagi selain dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menilainya hasan. Ada Al-Hakim, Ibnu Asakir juga menurunkannya. Imam Tirmizi nilai hasan gharib, Al-Hakim nilai hadis ini sahih secara sanad. Namun kalau penelitian dari Salim bin Id al-Hilali, beliau menyatakan hadis ini dhaif. Coba lihat langsung faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, hadis ini walaupun dhaif, ada hadis-hadis sahih sebagai penguatnya. Ada hadis sahih sebagai penguatnya. Maksudnya penguat dari sisi makna. Lalu di sini saya tambahkan, boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan 3 syarat. Boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan 3 syarat. Yang pertama, hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Yang kedua, hadis tersebut punya makna yang sahih dari riwayat sahih lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh diyakini kalau Nabi SAW mengatakannya. Lihat, yang pertama, hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Dhaifnya enggak dhaif-dhaif banget. Yaitu dikatakan oleh para ulama pakar hadis dha'fan syadidan. Dhaifnya di situ dha'fan syadidan, yaitu terlalu dhaif. Nah, ini tidak dijadikan ya untuk diriwayatkan kalau sangat-sangat dhaif. Misalnya maudhu, hadis palsu, atau la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Nah, ini tidak dipakai hadis macam itu. Terus yang kedua, hadis tersebut punya makna sahih. Maknanya benar. Karena ada ayat Al-Quran yang mendukungnya, artinya punya makna sama juga. Atau hadis-hadis Nabi SAW juga ada yang semakna dengan itu. Terus yang ketiga, tidak boleh diyakini kalau itu sabda Nabi SAW. Ya, kalau itu sabda Nabi SAW. Walaupun memang dalam penilaian suatu hadis untuk masalah pensahihan maupun pendhaifannya itu beda pendapat di antara para ulama. Sehingga nanti perlu penelusuran lebih jauh tentang ini. Dari sisi sanad ini kuat atau tidak. Ya, yang ini bilang kuat, yang ini bilang lemah, yang ini bilang sahih, yang ini bilang dhaif. Ya, butuh pelajaran lebih lanjut tentang ilmu ya hadis, misalnya jarh wa ta'dil, untuk penelusuran perawi-perawinya, sanadnya itu bersambung ataukah tidak. Nah, ini butuh pembelajaran lebih jauh lagi. Terus yang kedua, faedah hadis yang kedua, kita didorong untuk meraih cinta Allah dan berusaha mendapatkannya. Nah, kita didorong untuk meraih cinta Allah dan berusaha untuk mendapatkan cinta tersebut. Dan di sini Syekh Salim bin Id al-Hilali menyebutkan 3 cara untuk menggapai cinta Allah, disebutkan di bawahnya. Cinta Allah bisa didapati dengan yang pertama, zuhud pada dunia dengan cara tidak banyak mengharap dunia dan mengeluarkan kecintaan pada dunia dalam hati. Jadi dia prioritasnya akhirat. Dunia cuma jadi perantara, sarana saja. Tidak jadikan prioritas utama. Ya, itu zuhud tuh kayak gitu. Jadi dia dengan tidak banyak mengharap dunia, bukan apa-apa amal, terus ujung-ujungnya dunia terus yang dia harap, bukan. Kalau doa minta dunia boleh. Namun kalau mau beramal, ingin balasannya dunia terus, nah itu yang masalah. Di sini juga dikatakan mengeluarkan kecintaan pada dunia dalam hati. Ya. Jadi dunia cuma sekadarnya saja, untuk kebutuhannya, untuk bekalnya menuju akhirat. Keadaan kita biasanya kalau orang itu ya mumpung ini
ini punya kesempatan untuk ngaji, ya jangan tunda-tunda. Tidak tunda-tunda nanti besok. Biasanya itu kalau kita tuh selalu alasan, nah tunggu aja lah nanti saya nikah dulu, nanti insya Allah saya ngaji dengan istri saya. Ketika sudah nikah, sibuk apa? Kerja. Tunggulah nanti weekend saja lah, nanti ini untuk ngajinya lah. Ternyata weekend juga masih dia tambah lembur lagi. Ya, dia tambah lembur lagi. Ternyata terus seperti itu, mau suruh ngaji nggak bisa juga. Ternyata memang dia itu bukan tertarik pada agama, namun memang ya cinta dunia terus. Dia tidak mau korbankan di situ. Sifat zuhud di sini dia nanti lebih dominan pada akhiratnya di situ. Dunia cuma sebagai sarana, walaupun dia punya harta yang melimpah. Orang zuhud itu jangan kira orang kere. Ya, nggak hidup kere di sini. Zuhud ini masalah menyikapi dunia. Ya, masalah menyikapi dunia. Dia bisa jadi harta yang melimpah. Pernah Imam Ibnu Hajar ditegur seorang Yahudi. Dia ketika itu ya tahulah ya, ulama besar, samping itu punya harta yang melimpah. Orang Yahudi sudah Yahudi, ya kafir kan berarti kan? Kafir nggak? Kafir. Miskin lagi. Kafir terus miskin. Lantas dia ketemu dengan Ibnu Hajar kemudian beritahu. Katanya itu kalau orang muslim itu dunia itu bagi penjara. Dunia itu sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Sedangkan bagi orang kafir itu jadi surga bagi orang kafir kalau di dunia. Coba lihat keadaanmu itu coba sekarang lihat. Hidupmu kayak begini coba kayak. Sedangkan kami, ya dia maksudnya Yahudi ini, coba lihat saya ini miskin. Kemudian dibalas oleh Ibnu Hajar. Kamu keadaanmu di dunia seperti ini masih lebih mending. Kere ini sifat miskinmu di dunia ini, ya kamu kere di dunia ini itu masih lebih mending. Belum lagi kamu dapat kesengsaraan di akhirat. Syukur-syukur masih kayak gini, gitu maksud Ibnu Hajar. Belum lagi nanti kesengsaraanmu di akhirat. Ini baru di dunia ini. Kamu tidak mau beriman, tetap kayak dengan kondisimu seperti itu, ya sudah di akhirat nanti sisaanmu lebih pedih lagi. Maka karena mendengar itu, taubatlah Yahudi tadi. Karena terkesan dengan perkataan dari ulama besar tersebut. Ya, ini contoh ulama besar ini, ya, harta melimpah. Namun bukan berarti dia orang yang tidak zuhud nih. Ya. Cuma jadikan dunia sebagai sarana saja. Ya, dunia sebagai sarana saja, bukan tujuan. Bukan apa-apa nanti ujungnya duit lagi, dunia lagi, bukan. Namun cuma sebagai sarana saja seperti itu. Ya dia harus kerja, harus cari rizki, cari nafkah, gitu. Sehariannya ya tetap kerja, namun ada prioritas. Kapan nanti dia thalabul ilmi, nimba ilmu, kapan dia luangkan waktu untuk ibadah, kapan dia manfaatkan hartanya untuk ibadah, gitu. Jadi cuma sekadar sarana saja. Jangan malah kita sebaliknya, dunia prioritas. Suruh ngaji, ya sudahlah nantilah Ustaz. Masih sibuk nih tugas akhir nih sekarang ini, lagi sibuk-sibuknya nih nge-lab terus. Ya, sudah kuliah lanjut, ya nanti saya ngaji nanti Ustaz pas semester akhir nanti kayaknya lebih luang. Ternyata sibuk dengan tugas akhir. Ya, alasan lagi nanti, Ustaz nanti kayaknya luangnya nanti pas setelah nikah nantilah saya dapat akhwat yang insya Allah hafizah gitu. Insya Allah kalau ada yang mau sama kamu. Alasan terus nunda terus, ada kesempatannya belajar, nggak nunda. Mumpung ada waktu ini sekarang nih saya ini. Kamu mau luangkan waktu nggak? Ya. Mau luangkan waktu di antara kesibukan yang ada gitu. Mau nggak kesempatan untuk ada di sini di majelis ilmu, hadir di Masjid Pogung Dalangan atau masjid-masjid yang lainnya gitu. Luangkan. Ya. Mumpung ada banyak majelis ilmu, dibandingkan nanti kalau sudah menikah, kerja, super sibuk lagi, nggak punya persiapan untuk itu, apalagi nggak punya bekal untuk menelaah sendiri dari ilmu agama tadi.
Untuk bisa menelaah sendiri ya bahasa Arab. Itu sudah kunci itu. Kalau enggak dia hanya bengong aja. Mau belajar, enggak ada guru juga Ustaz, saya cuma bisa belajar lewat YouTube, cuma lewat live Facebook saja. Ya sudah kayak gitu. Kalau ada guru situ alhamdulillah, dapat tempat yang ada guru. Kalau enggak, makanya ada kesempatan belajar. Ada kemampuan untuk belajar bahasa Arab, dalami bahasa Arab. Mumpung ada kemampuan saya bisa belajar Arab gundul, belajar Arab gundul. Ya. Biar lebih istimewa dari mahasiswa yang lainnya gitu. Kalau mahasiswa lainnya cuma kepentingan dunia saja, kamu jangan ikut yang mahasiswa lain. Harus ada istimewa. Saya itu bisa apa, lebihnya itu apa dari yang lainnya gitu. Walaupun mungkin nanti kejar S2, kejar S3, namun punya kelebihan di situ. Oh, saya punya bekal nih bahasa Arab nih, yang lainnya enggak. Nah, itu sudah jadi istimewa. Jadi mumpung ada kesempatan belajar. Jadi orang yang zuhud sekali lagi itu bukan berarti miskin dalam harta, bukan. Kere hidupnya, ya hidupnya pakaiannya compang-camping, pakaiannya kusut, pakaiannya sobek-sobek, bukan zuhud. Itu kere namanya, bukan zuhud. Zuhud itu dia sikapi dunia, nyikapi dunia itu gimana? Nah, dunia cuma sekedarnya aja saya ini. Ulama-ulama besar kayak gitu juga, dunia ada. Ulama sekaliber Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, ya, itu mikir dunia juga, ya kerja, reparasi jam. Sudah cukup, ini sudah cukup untuk nafkahnya, sudah dia belajar lagi, kembali lagi ke perpus, kembali lagi ke maktabahnya, perpustakaannya, belajar lagi, nelaah lagi gitu. Gak kayak kita, ya mikirnya ya yang lain-lain, ngajinya cuma sebentar, kemudian nongkrongnya banyak. Kalau sekarang apa? Di kafe nongkrong terus. Kalau enggak ya nonton. Kalau sekarang ya mainan di HP itulah. Laki-laki akhwat ikhwan yuk sama saja. Si akhwat yuk drakor, ya ikhwan ya. Apa nih Jepang itu apa? Anime itu apa? Wibu. Apa? Istilahnya wibu. Hah? Wibu. 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 Akhirnya histeris gitu. Kayak apa laki-laki cengeng kayak begini. Satu drakor yang akhwat-akhwat. Histeris dengan yang kulit-kulit putih, kulit plastik itu, bukan kulit putih. Akhirnya macam-macam diikuti. Saya nggak tahu itu apa, Luminso atau apa, sosok apa itu. Emboh gitu bahasa nih. Cuma kenal Parji dan Joko aja saya itu. Bahasa aneh-aneh, sibuk dengan kayak gitu, nggak ada waktu mau belajar coba. Emang kalau nonton anime nomor 1 itu. Ini juga masih game online saja. Waktu lalu saya game online terus, apa nggak ada waktu lain apa ngaji gitu. Di rumah kaji aja ilmu-ilmu yang bermanfaat, masih banyak gitu yang perlu dipelajari. Masa waktu sempat kayak gitu, sempat-sempatnya gitu loh. Awat juga sama, sempat-sempatnya gitu loh. Bu, ganti, lebih manfaat ada. Ada waktu luang, iya waktu luang manfaatkan untuk yang manfaat. Saya ini kurang ikuti kajian apa ya, putar live-nya itu, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram, kan bisa diikuti. Kadang tuh alasannya, Ustadz maaf Ustadz, saya itu kalau nyetrika ya biasanya nyetel drakor tadi Ustadz, drama Korea. Leminso itu kan. Macam-macam aja nama itu. Akhirnya kan sekarang di Jogja ini kan sudah marak juga kan, akhirnya warung-warung makan kan ada yang kayak gitu kan, ikut gaya-gaya Korea juga kan. Yes. Di sini saya tahunya di dekat ini apa nih Al-Mu'min situ itu. Ini apalagi ini warung Korea ini, dulu nggak ada kayak gitu. Memang demam drakor semuanya. Saya dulu belum tahu itu. Ini apa-apaan. Terus saya lihat, oh itu drama Korea itu dia tiru itu. Nanti wallpaper HP nanti ganti lagi. Dulu itu daun-daun, sekarang jadi Leminso itu tadi ya. Artis-artis semua dikumpulin itu di albumnya semuanya itu. Ganti jadi wallpaper. Ya Allah. Mas, sekarang kamu tuh saingannya itu bukan dengan ikhwan yang lain. Sekarang kamu saingannya dengan artis Korea, Mas. Kalau mau cerita tuh kayak emosi sedikit dengan ini. Soalnya ada yang punya kasus nih cerita ke saya.
Sampai ada akhwat itu, ini akhwat ngaji bukan gak ngaji. Ya, ini akhwat ngaji. Mau bilang pondok, lulusan pondok juga gitu. Namun kesenangannya itu drakor terus tadi. Dia bilang sama suaminya apa coba? Mas Bu, kamu itu suntik hormon biar jadi putih. Saya bilang ini apa-apa. Padahal suaminya itu gak jelek-jelek banget itu. Cuma kurang putih saja. Putih tua lah kita sebut gitu ya. Itu coba lihat itu. Makanya kamu tuh saingannya sekarang bukan dengan sesama ikhwan lagi, dengan si Leminsu itu tadi. Sainganmu itu coba lihat. Dibanding-bandingkan kamu coba lihat. Ya Allah Mas, gak bisa putih sedikit ya. Cari yang putih-putih nanti. Pengaruhnya di situ coba lihat. Dikira nggak punya pengaruh. Kayak tadi ini nyata bukan? Bukan cerita bohong ini nyata nih cerita langsung. Ustaz masa diminta saya putih-putih. Saya lihat laki-lakinya. Kayaknya nggak jelek-jelek banget, cakep banget dia, modis, Masya Allah. Mau dibilang parfum, dia punya parfum luar biasa juga kalau pakai. Kok istri masih minta kayak gitu loh, coba lihat. Sudah jadi istri ini. Coba lihat. Hati-hati makanya Mas, sekarang sainganmu coba lihat ya. Sainganmu itu. Jadi sainganmu bukan yang ini. Sainganmu yang putih-putih nanti. Akhwat, tobat pokoknya akhwat malam ini ya. Akhwat ini kayak emak-emak kayak sama saja. Terus tadi sudah zuhud, itu cinta Allah ya tadi zuhud. Terus yang kedua, cinta Allah lagi. Cinta Allah bisa didapati dengan mengenal Allah. Inilah asal seseorang bisa mencintai Allah. Nah, ini bisa dengan mengenal tauhid lebih dalam, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu lebih kajian mendalamnya di situ. Lebih dalam lagi ya, lebih banyak untuk mengenal Allah, tauhid asma wa sifat. Ya, kenal semua asmaul husna. Ya. Itu bisa jenengan kaji kitab yang paling bagus kalau penulis belakangan, ya, Fikih Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak. Ya, itu bisa miliki buku itu. Nah itu kaji lebih dalam. Nanti dibahas setiap beliau kasih muqaddimah dulu tentang Asmaul Husna, baru masuk pada pembahasan tiap-tiap nama Allah di situ dibahas. Dari nama Allah, terus Al-Ilah, terus Ar-Rabb, terus Ar-Rahman, seterusnya. Itu dikaji. Nah, untuk mengenal Allah ya makin kenal namanya ya, maka kita akan makin mengenal zat Allah Subhanahu wa taala itu bagi agungnya Allah, kasih sayangnya, kebesaran Allah itu bagaimana. Nah, itu makin mendalam kita bisa pelajari dari pembahasan tauhid tadi. Jadi itu kuncinya, mengenal Allah itu dengan ya mempelajari seperti itu. Dan ini membuat kita makin cinta pada Allah. Terus yang ketiga. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan merenungkannya atau tadabbur. Nah, tadabbur, dengan tadabbur jadi baca, renungkan lagi, ada tafsir, pelajari. Atau ada kajian tafsir yang rutin gitu bahas. Nah, itu kuasai itu. Mulai dari surat-surat yang kita hafal dulu, Al-Fatihah, terus surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seterusnya. Nah, dalaminya seperti itu. Makin menguasai ini, apalagi nanti bertemu dengan ayat-ayat membicarakan tentang Allah, ya, makin mengenal Allah nanti di situ. Makin mengenal Allah, makin cinta pada Allah. Atau ketika bertemu dengan nikmat-nikmat yang Allah sebut, atau tentang surga neraka yang Allah itu sebut dalam ayat-ayat seperti ini, makin mencintai Allah lagi. Yaitu 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Terus yang ketiga, faedah hadis yang ketiga, kecintaan pada Allah lebih diunggulkan daripada yang lainnya. Nah, kecintaan pada Allah lebih diunggulkan. Tadi disebutkan daripada diri sendiri, daripada keluarga, daripada air yang dingin. Air yang dingin di sini adalah nikmat dunia disebutkan. Berarti lebih daripada nikmat-nikmat dunia, kecintaan pada Allah lebih diunggulkan. Dalam ibadah gitu. Waktunya sekarang ibadah, ya, selama kita tidak menundanya gitu. Waktunya tidak boleh ditunda, ya berarti ibadah ini lebih didahulukan. Kalau masih ada waktu longgar, waktu luang, maksudnya ibadah ini masih bisa diundur, ya masih bisa, berarti ada kelonggaran. Ya. Kalau ada waktunya terbatas, ya tentu ibadah ini lebih didahulukan daripada kepentingan dunia yang lainnya. Contoh misalnya, asar terbatas itu waktunya. Gak bisa dia tunda asar, kemudian dia gabung dengan maghrib. Nah ini gak bisa. Itu nggak bisa digabung dengan maghrib. Asar ya sudah, waktunya asar jelas.
Dia waktu sholat asar ketika itu dituntut sholat asar, waktunya terbatas kayak gini, dia cuma dilakukan pada waktu tersebut. Gak bisa dia undur sampai maghrib, sudahlah saya jamak dengan maghrib saja. Oh, nggak bisa. Nah, itu 3 kesimpulan dari hadis 1490.